Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Masjid Al-Muhajirin Transito. Kita bisa kembali belajar dan semoga Allah taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendapatkan manfaat darinya. Tema kajian kita sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, zona aman dalam hak waris. Karena waktunya sangat singkat ya. Pasca subuh dengan syuruk untuk beberapa bulan ini cukup pendek, maka mungkin nanti saya sampaikan beberapa kaidah sederhana, kemudian nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari yang pertama berkaitan dengan perpindahan kepemilikan dari orang tua, perpindahan kepemilikan harta dari orang tua kepada anak. Islam menghargai bahwa kepemilikan itu harus dijaga dari siapapun dan hubungannya dengan siapapun, sehingga tidak ada istilah harta orang tua otomatis jadi milik anak atau harta anak otomatis jadi milik orang tua. Sebagaimana tidak ada istilah harta suami otomatis milik istri atau harta istri otomatis milik suami. Istilah seperti ini enggak ada. Adanya pembagian warisan yang diatur dalam Al-Quran membuktikan bahwa kepemilikan itu sifatnya dijaga. Kalau kemudian harta orang tua otomatis jadi milik anak atau harta anak otomatis jadi milik orang tua, berarti ketika yang bersangkutan meninggal, pemiliknya meninggal, maka otomatis dimiliki oleh orang yang disebut sebagai kongsi kepemilikan tadi. Misalnya harta suami otomatis milik istri, harta istri otomatis milik suami. Berarti kalau suami meninggal, seluruh hartanya milik istri. Dan ternyata tidak demikian. Istri hanya punya hak 1/8 atau 1/4. Demikian pula ketika istri meninggal, tidak otomatis milik suami. Makanya ketika istri meninggal, suami hanya dapat 1/2 atau 1/4. Orang tua dengan anak juga seperti itu. Tidak ada istilah harta orang tua otomatis milik anak. Karena ketika orang tua meninggal, anak tidak mendapatkan semuanya. Dia hanya mendapatkan sebagian dari harta itu. Bisa dipahami ya? Baik. Lalu bagaimana proses terjadinya perpindahan harta dari orang tua ke anak? Para ulama mengatakan proses perpindahan harta ada dua keadaan. Ketika pemiliknya masih hidup dan ketika pemiliknya sudah mati. Pada posisi pemiliknya masih hidup, anak hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua melalui dua jalur. Pertama jalur nafkah, yang kedua jalur selain nafkah. Jalur nafkah itu apa Pak? Jalur nafkah adalah jalur di mana orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan standar normal. Karena itu untuk aturan nafkah, 1 sifatnya wajib, 2 berdasarkan kebutuhan, dan 3 sesuai dengan standar normal. Bisa dipahami ya? Sehingga berdasarkan hal ini bisa jadi nafkah sebagian anak berbeda dengan anak yang lain karena menyesuaikan kebutuhan berdasarkan standar normal. Anak pertama lahir tahun 70-an. Anak yang terakhir lahir tahun
2000-an misalnya. Di rentang ini jauh sekali. Dan tentu saja kebutuhan masing-masing orang semakin tua semakin murah, sebagaimana yang kita pahami ya. Artinya mereka yang lahir tahun 79, 78, mungkin kebutuhan lahirannya tidak semahal mereka yang lahir tahun 2000. Apalagi yang lahir tahun 2000 sesar, mondok di rumah sakit sebulan, kemudian inkubasi dalam waktu sekian bulan misalnya. Tentu saja kebutuhan proses keberadaannya lebih mahal daripada anak pertama yang lahir normal, bidan sebelah rumah. Baik, namun seperti ini tidak mengharuskan adanya koreksi warisan. Artinya tidak boleh gara-gara perbedaan nafkah kemudian nanti anak yang nafkahnya lebih murah nuntut kepada saudaranya yang nafkahnya lebih mahal. Misalnya anak pertama total nafkah yang pernah dia terima anggaplah hanya 2M, dari mulai dia bayi lahir sampai dia dilepas karena dia sudah bekerja. Anak yang terakhir nafkahnya totalnya sampai 5M misalnya ya, dari total nafkah yang diberikan. Kemudian ketika bapaknya meninggal, nggak boleh kemudian anak pertama mengatakan, saya hanya dapat nafkah totalnya 2M, kamu 5M, warisan bapak 7M, maka saya minta 3M, barulah nilai yang kita dapatkan sama. Koreksi seperti ini berlaku nggak? Tidak. Kenapa? Karena nafkah tidak mengoreksi warisan. Nafkah itu sesuai kebutuhan. Ada satu kejadian, anggaplah misalnya orang tua ini punya 5 anak. Salah satu anak waktu kecil sakit-sakitan. Sebelum ada model asuransi BPJS atau yang lainnya, sampai orang tua jual sawah, jual kebun, sehingga saat beliau meninggal tanah yang ditinggalkan hanya tanah yang ada di tanah yang menjadi pekarangan rumahnya. Ada rumah, kanan kirinya ada tanah yang itu merupakan pekarangan rumah. Sawah, kebun semuanya sudah terjual dalam rangka untuk ngobati salah satu anak. Nah, anak pertama tahu sejarahnya. Misalnya yang sakit-sakitannya anak ketiga. Anak pertama tahu sejarahnya. Boleh enggak Pak misalnya seperti ini? Anak pertama bilang kepada anak ketiga, "Dek, dulu waktu kamu bayi itu kamu sering sakit-sakitan. Bapak sampai jual sawah, jual kebun habis untuk ngobati kamu. Sekarang beliau sudah tidak punya warisan tanah dan kebun. Tinggal tanah yang di situ ada rumahnya. Maka nanti kalau ini dibagi, kamu sudah nggak dapat. Karena sudah menghabiskan dulu waktu kamu kecil." Boleh nggak seperti ini? Kenapa? Bayi ini tidak pernah punya rencana untuk sakit. Ya karena yang sakit dia. Coba kalau yang sakit kamu, nanti juga bapak akan menghabiskan uangnya untuk pengobatan kamu. Maka tidak boleh itu dijadikan sebagai faktor koreksi terhadap warisan. Baik, kita beralih yang kedua. Yang kedua, perpindahan kepemilikan dari orang tua yang masih hidup kepada anaknya melalui jalur selain nafkah. Saya sebut selain nafkah karena bentuknya bisa beragam. Bisa hibah, bisa juga hadiah. Bisa hibah, bisa hadiah. Secara prinsip mirip. Bedanya hanya hibah itu tanpa sebab, kalau hadiah ada sebab. Contoh hadiah gimana Pak? Hadiah pernikahan. Ada sebabnya enggak? Apa? Pernikahan. Hadiah karena lulus sekolah. Ada sebabnya? Ada. Kalau hibah tanpa sebab, orang tua secara sukarela ngasih kepada anaknya. Baik. Untuk hibah atau hadiah ini syaratnya satu, orang tua masih hidup. Kalau kemudian sudah meninggal tidak ada istilah hibah.
Yang kedua, dalam kondisi masih sehat walafiat. Ketika orang tua menyatakan hibah pada waktu yang bersangkutan sudah sakit-sakitan, itu dihukumi sebagai wasiat. Dalam syariat kita, apabila orang tua memberikan hibah dalam keadaan dia sudah sakit-sakitan, dihukumi sebagai wasiat. Syarat yang ketiga, hibah yang memindahkan kepemilikan jika sudah diserahkan. Jika sudah diserahkan. Apabila belum diserahkan, baru sifatnya secara lisan, tapi orang tua belum menyerahkan, maka belum sah sebagai hibah yang memindahkan kepemilikan. Sehingga kalau ada orang tua menyampaikan, nanti tanah ini punya kamu, Bapak hibahkan kepada kamu, cuman ngomong seperti itu, tapi tidak pernah dikasih kesempatan untuk menerima sertifikat, untuk balik nama, untuk mengolah tanah, dan seterusnya. Bapak cuma ngomong tanah ini nanti milik kamu, tapi bapaknya masih ngelola tanah itu. Selama itu belum diserahkan, maka status kepemilikannya masih jadi milik bapak. Sehingga kalau sampai meninggal dan belum diserahkan, harta ini nanti jadi harta warisan karena masih jadi milik bapak. Paham ya? Syarat hibah yang sah dan memindahkan kepemilikan apabila sudah diserahkan. Baik. Yang keempat, di antara syarat hibah adalah wajib merata untuk semua anak. Jika salah satu dikasih sementara anak lainnya nggak dikasih, maka orang tua harus minta persetujuan dari anak yang lainnya. Kalau mereka nggak ridho, mereka bisa nuntut ke orang tuanya untuk dikasih hibah yang sama, atau minta kepada saudaranya yang diberi hibah tadi untuk berbagi. Kamu dikasih bapak, saya tidak, maka saya minta tolong itu dibagi dua. Misalnya anaknya cuma 2, aku minta itu dibagi 2, sehingga kamu punya separuh, saya punya separuh. Dan untuk aturan hibah, laki dan perempuan sama. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada berapa syarat tadi? 4. Masih hidup, sehat, ada serah terima. Kemudian yang terakhir wajib rata, laki dan perempuan sama, 1:1. Yang kita kenal 1:2 itu berlaku untuk pembagian waris. Selain waris tidak berlaku 1:2. Sehingga hibah semuanya rata, laki dan perempuan sama. Berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Bashir pernah memberikan hibah kepada Nu'man, tapi anaknya yang lain gak dikasih. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, sawi baina auladikum, samakan hibah ini di antara anak-anakmu. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa hibah untuk semua anak wajib sama, laki dan perempuan sama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke perpindahan hak milik pasca kematian. Perpindahan hak milik pasca kematian ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang diperbolehkan melalui jalur warisan. Yang dilarang melalui jalur wasiat. Kenapa enggak boleh wasiat? Karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat berdasarkan nas dari Nabi SAW, la wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga kalau orang tua menjelang wafatnya saat dia sakit, dia menyampaikan kepada anak-anaknya, besok kalau bapak mati, bapak wasiatkan
tanah ini punya kamu, rumah ini punya kamu, sawah itu punya kamu, ini punya kamu. Udah selesai, harta bapak sudah habis. Dan itu bahkan ditulis, ada akta wasiat, disebutkan rincian masing-masing anak plus harta yang dia terima. Setelah itu bapaknya meninggal. Berlaku atau tidak? Ini dibatalkan demi hukum. Karena dalam syariat kita, Nabi SAW mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Dan mohon maaf Pak, seringkali dalam pembagian seperti ini terjadi sengketa dan permusuhan antar saudara. Sebabnya adalah orang tua yang nggak paham tentang aturan pembagian warisan atau wasiat. Dia nggak bisa membedakan itu. Termasuk juga dalam masalah hibah. Akhirnya kadang ada orang tua yang bilang sama anak pertama, besok kalau bapak mati, rumah ini jadi milik kamu. Anak kedua datang bawa rokok, dia merasa seneng, besok kalau bapak mati, rumah ini jadi milik kamu. Anak ketiga datang mejeti bapak, seneng. Karena seneng langsung bilang, besok kalau bapak mati, rumah ini jadi milik kamu. Besoknya bapaknya mati. Nah, setelah sekian bulan anaknya bilang, kemarin bapak bilang rumah ini jadi milik saya. Loh, bapak juga bilang ke saya kayak gitu. Akhirnya apa? Rebutan. Apa penyebabnya? Ini bapak yang nggak bisa jaga lisan. Coba kalau dia diem. Kalau dia diem, anaknya nanti akan mengatur itu sesuai dengan misalnya ilmu yang mereka pahami. Tapi kalau sudah ngomong kayak gitu, bagi sebagian anak yang rakus terhadap harta, itu dipegangi. Nggak bisa, bapak sudah pernah ngomong kayak gini, pokoknya saya harus mendapatkan hak saya menurut pandangan dia. Akhirnya berantem, subhanallah. Sehingga yang dulu pernah menempati rahim yang sama, tapi sekarang mereka menempati pengadilan yang sama, karena saling nuntut. Dan itu banyak terjadi disebabkan orang tua yang kurang dewasa berkaitan dengan masalah hak waris. Makanya sebaiknya kalau nggak ngerti ilmunya, lebih baik diam. Dan mungkin anak bisa menyampaikan nasihat kepada bapak, tolong bapak nggak usah menyampaikan yang seperti ini, bapak nggak usah mikirin harta peninggalan bapak, saidi aja kok dipikir ya, nggak banyak kok pak. Bapak nggak usah mikirin peninggalan bapak, nanti insya Allah kami bisa arahkan dengan cara mengundang orang yang paham tentang aturan pembagian waris. Dengan cara demikian akan lebih nyaman. Baik, selanjutnya dari kesimpulan yang kita sampaikan tadi, berarti sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak ada berapa? 3. Nafkah, hibah atau hadiah. Yang ketiga, waris. Baik Pak, belum ada penjelasan detail untuk hadiah. Contoh hadiah kayak gimana sih Pak? Contoh hadiah seperti ini. Siapapun anak bapak yang menikah akan bapak kasih hadiah sepeda motor. Nah, anak pertama nikah kasih hadiah 1 sepeda motor. Nanti kalau anak yang paling bungsu yang sekarang sedang TK, nanti kalau anak TK ini nikah, wajib dikasih yang sama. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya meninggal sebelum anak bungsunya menikah? Sementara anak pertama, anak kedua sudah dikasih hadiah, anak yang ragil, yang bungsu belum dapat hadiah karena dia belum menikah saat bapaknya meninggal. Sebagian ulama memberikan fatwa, dan ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Rasail beliau, bahwa anak yang belum dapat hadiah ini boleh nuntut ke saudaranya yang dapat hadiah. Bapak sudah ngasih hadiah kepada kalian berupa sepeda motor karena pernikahan. Nah, aku kan belum. Sekarang beliau sudah meninggal. Maka sepeda motor itu saya minta bagian. Andai kan berdua, misalnya anak pertama sudah nikah, adiknya belum nikah, bapaknya meninggal, ini bisa minta sepeda motor tadi bagi 2. Karena dia harus punya hak yang sama, andaikan dia memenuhi ketentuan syarat yang ditetapkan oleh bapaknya. Namun qadarullah, sebelum syarat itu terwujud,
bapaknya sudah meninggal. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tiga ini, sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak melalui tiga jalur tadi, berikutnya kita akan bahas masalah warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada 4 hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris. Ada 4 hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris. Jadi ada harta yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris. Dari sini kita bisa memahami warisan itu sisa terakhir. Warisan itu sisa terakhir. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Mulai dari biaya rumah sakit, biaya memandikan, mengkafani, kalau butuh misalnya ngantar pakai ambulan ya biaya ambulan, dan seterusnya. Ya? Sunnahnya ini diambilkan dari harta pribadi mayit. Sehingga ada orang misalnya meninggal di rumah sakit, setelah dirawat selama 3 hari misalnya, sehingga dia punya utang senilai 50 juta di rumah sakit. Sampai kemudian dimandikan, dikafani, siap berangkat dari rumah sakit. Semua total biayanya 50 juta. Sementara harta peninggalan orang ini totalnya 100 juta. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Tutupi dulu biaya rumah sakit tadi, sisanya baru ini nanti jadi calon harta warisan. Dipahami ya? Baik. Dalilnya apa Pak? Peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika meninggal, diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, hanya punya 1 helai kain. Ketika ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan, ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Lalu diperintahkan oleh Nabi SAW, tutupi kepalanya, kakinya ditutupi dengan rumput, kemudian dimakamkan. Saya kira tidak ada manusia Indonesia semiskin apapun yang nasibnya seperti ini. Dan sahabat tidak ada yang nyumbang kain untuk Mus'ab. Maka ini menunjukkan bahwasanya biaya pemakaman itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing hamba, sehingga tidak disumbang, tapi diambilkan dari harta pribadinya. Dipahami ya? Baik. Sehingga kalau dia berkecukupan bisa 3 lapis kain kafan, kalau dia kekurangan ya 1 lapis saja nggak masalah, sesuai dengan kemampuannya dan tidak disumbang. Baik. Selanjutnya, tahapan yang kedua yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris, utang yang ada benda gadai, utang yang ada barang gadai. Sehingga fulan meninggal, dia punya utang di tempat A dan dia menggadaikan mobilnya di tempat A, maka ini lebih prioritas daripada utang tanpa gadai. Kenapa Pak ini kok prioritas? Karena mobilnya ini jadi calon harta warisan, sehingga harus dilepaskan dulu sebelum utang yang lain. Bisa dipahami ya? Utang gadai itu didahulukan untuk melepaskan harta yang berstatus sebagai barang gadai di tempat orang lain. Yang ketiga, utang tanpa gadai. Yang ketiga, utang tanpa gadai. Yang keempat, wasiat. Yang keempat, wasiat. Ayat dalam Al-Quran menyebutkan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat yang pernah dia nyatakan atau untuk melunasi utang. Penyebutannya wasiat dulu baru utang. Namun disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-daina qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan utang dulu ditutupi baru wasiat. Baik. Sehingga urutan yang 4,
penyelesaian hak mayit, kemudian utang bergadai, utang tanpa gadai, baru kemudian wasiat. Sisanya baru jadi warisan. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Kemudian kita kembali ke utang tadi. Utang itu ada dua. Pertama, utang agama. Yang kedua, utang kepada sesama makhluk. Utang agama, yang kedua utang kepada sesama makhluk. Utang agama apa Pak contohnya Pak? Misalnya punya utang zakat, punya utang bayar fidyah, punya utang bayar dam. Bapak dulu pernah melakukan pelanggaran waktu haji dan belum bayar dam, maka harus dibayarkan. Karena itu jadi utang agama. Lumayan ya bayar dam sampai 700 real, sehingga nanti bisa dititipkan orang yang berangkat umroh, tolong nanti belikan kambing, titip 700 real, rupiahnya sekian, nanti dibayarkan dam di Mekah. Bisa dipahami ya? Baik. Pertanyaannya sekarang, jika hartanya terbatas, mana yang didahulukan? Utang manusia atau utang agama? Mana yang didahulukan? Utang manusia. Kenapa utang manusia? Ada sebuah kaidah. Haqqul makhluqi yubna 'alal masyahah, wa haqqul khaliqi yubna 'alas samahah. Berkaitan dengan hak makhluk. Hak makhluk itu dibangun di atas prinsip pelit. Hak makhluk dibangun di atas prinsip pelit. Sedangkan hak khalik dibangun di atas prinsip toleran. Ini kaidah. Artinya begini, kaidah ini penerapannya adalah jika terjadi keterbatasan harta, orang punya utang agama dan punya utang manusia, sementara hartanya terbatas, mana yang harus didahulukan? Utang manusia. Orang punya tabungan 100 juta, dia punya utang kepada si A senilai 75 juta, dan dia punya utang zakat senilai 30 juta. Baik, utang manusia 75, utang zakat 30 juta. Kurang berapa? Kurang 5 juta. Kurang 5 juta. Sudah? Tutupi dulu yang mana Pak? Utang ke si A, tutupi 75 juta. Sisa 25. Utang zakatnya 30. Ya sudah, seadanya dibayarkan. Tapi Pak kurang. Kurangnya berarti kan dia nggak mampu. Ketika harta itu kurang berarti dia nggak mampu. Nah, ketika nggak mampu, gugur kewajibannya, sehingga seadanya dibayarkan. Insya Allah dipahami ya? Baik. Selanjutnya, setelah semuanya tersisa, maka dilakukan pembagian waris. Nah, sekarang saya akan cerita alur bagaimana sih proses pembagian waris itu. Anda perhatikan seperti ini ya. Saat A mati, maka harta si A ini setelah dikurangi semua tadi, secara otomatis pindah jadi milik ahli waris. Secara otomatis. Yang dimaksud secara otomatis itu gimana Pak? Tidak perlu akad, karena syariat yang ngatur. Sehingga perpindahan ini yang sifatnya otomatis tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah-ubah oleh manusia, karena Allah sendiri yang bagi. Saya ulang, warisan itu bersifat otomatis, maka tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah karena Allah yang membagi. Paham? Baik. Contohnya gimana Pak? Contoh, si A pernah emosi kepada anak pertama. Dia punya 5 anak, tapi dia emosi sama anak pertama.
Akhirnya karena emosi dia bilang kepada anak pertama di hadapan anak-anak yang lain, kalian saksikan, wahai kamu Abdul, ya, misalnya namanya Abdul ya, wahai kamu Abdul, bapak sudah tidak mengakui kamu sebagai anak. Kamu tidak boleh tinggal di sini, dan nanti kalau bapak mati, kamu tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari bapak. Berlaku nggak kayak gini? Kenapa tidak berlaku? Kan dia sudah dilengsarkan dari anak, Pak. Nah terus si Abdul ini anaknya siapa kalau bukan anak dia? Apakah dia keluar dari batu? Nasab itu tidak bisa hilang. Nasab itu tidak bisa hilang. Sehingga yang namanya manusia, dia punya nasab, maka terus nasab ini akan melekat. Walaupun beda agama, nasab itu tidak hilang. Umar bin Khattab, walaupun Khattab itu kafir. Anas bin Malik, walaupun Malik bin Nadir itu kafir. Abdullah bin Mas'ud, walaupun Mas'ud itu kafir. Nasab tidak bisa hilang. Maka anak tetap anak walaupun bapaknya menolak. Kamu bukan anak saya, nanti kamu nggak saya kasih warisan. Walaupun bapaknya ngomong seperti itu, ketika bapaknya mati, anak tetap dapat warisan. Sehingga tidak bisa dibatalkan. Demikian pula tidak bisa diubah-ubah. Sehingga misalnya bapak menetapkan, dia kumpulin seluruh anaknya, bapak menetapkan besok kalau bapak mati, warisan bapak harus dibagi rata, laki dan perempuan sama. Ini wasiat dari bapak, tanda tangan. Nah yang lain ikut tanda tangan. Anaknya semuanya suruh tanda tangan. Ini apa ini? Kesepakatan batil. Kesepakatan batil karena bertentangan dengan syariat Al-Quran, di mana Allah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk anak laki-laki dapat 2 jatah dari anak perempuan, sehingga laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kadang anak itu berpegang, ini kan wasiat bapak, saya harus menghormati wasiat bapak, sehingga kalau bapak sudah bilang bagi rata, harus kita tunaikan. Prinsip ini salah. Lihat, ini wasiat bapakmu. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah berwasiat, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat untuk anak laki-laki dapat 2, sementara anak perempuan dapat 1. Kalau ada wasiat bapakmu dan ini ada wasiat Al-Quran, kau lebih pilih yang mana? Disinilah iman seorang hamba diuji. Kamu lebih pilih yang mana? Saya pilih wasiat bapak, bahaya itu. Terus gimana Pak? Pilih wasiat Al-Quran. Tapi sudah bapak wasiat yang bertentangan dengan Quran nggak berlaku. Wasiat ini tidak berlaku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap bagi sesuai dengan panduan Quran, sudah. Dan Anda mohon ampun kepada Allah untuk kesalahan bapak, karena mungkin beliau tidak paham ilmunya. Ya Allah, ampunilah bapakku yang telah berwasiat dengan wasiat yang menyalahi aturanmu, dan wasiat ini tidak kita tunaikan. Tapi kalau anak menunaikan wasiat bapaknya yang isinya bertentangan dengan Quran, maka bapaknya wasiat maksiat dan disempurnakan dengan pelaksanaan anaknya. Mereka ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Paham ya? Sehingga kalau anak ingin bapaknya diampuni oleh Allah, kesalahan bapak ini jangan dilaksanakan dan mohonkan ampun untuk bapaknya. Sehingga jangan sampai harta peninggalan bapak menjadi sumber celaka bagi bapaknya setelah dia meninggal dunia. Anak yang cerdas, dia paham bapak di akhirat sudah nggak butuh lagi harta ini karena sudah beliau tinggalkan. Maka kita berharap semoga bapak diampuni, kesalahan bapak tidak akan saya tunaikan, dan saya mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampunan untuk bapak saya. Itulah anak yang soleh. Sudah? Nah, setelah masing-masing menerima sesuai dengan jatahnya, boleh nggak Pak
ada praktek tanazul. Tanazul itu apa, Mas? Orang yang punya hak lebih banyak melepaskan sebagian haknya untuk saudaranya. Jawabannya boleh. Sehingga diperbolehkan anak laki-laki setelah dapat, ya sudah, jatah saya tak kasihkan adik perempuan saya, jatah saya tak kasihkan saudara perempuan saya. Boleh? Ini namanya apa? Tanazul, ngalah, memberikan jatahnya sebagian untuk anak yang lain yang mungkin dapat lebih sedikit. Insya Allah bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? Jadi tadi ya, warisan itu sifatnya apa? Otomatis, tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah-ubah karena Allah sendiri yang bagi. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan ketika orang ingin bagi waris? Sebenarnya inti dari pembagian waris itu kan mengenali dua hal, subjek dan objek. Mengenali dua hal ya, subjek, objek. Subjek itu berarti para ahli waris. Objek itu ya objek warisan. Sudah? Kalau mengenali subjek gimana, Pak? Mengenali subjek bahwa orang punya hak mendapatkan warisan karena 3 sebab: nasab, pernikahan, dan al-wala. Nasab, pernikahan, dan al-wala. Selain itu tidak punya hak waris. Sehingga tidak ada hak waris untuk anak angkat, tidak ada hak waris untuk saudara sepersusuan walaupun dia mahram. Saudara sepersusuan mahram enggak? Anak persusuan mahram? Mahram. Si A pernah disusui oleh B, maka A laki-laki dengan B apa ini? Ibu susu, mahram enggak? Mahram. Ketika bapaknya, bapak susu, yaitu suaminya B menikah dengan C, Cecep ya, C meninggal, punya harta. Apakah A punya hak waris? Tidak. Kenapa? Karena bukan nasab, tapi mahram. A mahram dengan B, mahram dengan anak-anaknya B. Tapi ketika hubungan warisan A nggak dapat karena dia bukan nasab. Paham ya? Baik. 3 sebab apa tadi? Nasab, pernikahan, al-wala. Pernikahan, Pak, siapa yang dapat warisan karena pernikahan? Hanya 2, kalau nggak suami istri. Mertua nggak dapat, walaupun mahram. Walaupun mertua itu mahram, tapi dia nggak dapat warisan. Menantu nggak dapat, walaupun mahram. Maka dibedakan antara hubungan mahram dengan hubungan warisan. Mahram itu lebih longgar, lebih luas daripada warisan. Paham ya? Baik. Yang ketiga, al-wala. Hubungan wala itu apa, Pak? Hubungan wala ini terjadi pada mantan budak. Terjadi pada mantan budak. Jadi begini, jika si A membebaskan B, maka status B ini mantannya A. Dalam perjalanannya B ini meninggal dan nggak punya ahli waris, maka seluruh hartanya B jadi milik A. Mungkin kalau kasus di tempat kita nggak ada, karena di masyarakat kita nggak ada budak. Baik, selanjutnya, setelah kita mengenali subjek, tugas kita berikutnya adalah mengenali kedekatan subjek. Prinsip dan teori dalam warisan, yang dekat dapat lebih banyak daripada yang jauh, yang dekat bisa menutupi yang jauh. Saya ulang, prinsip dalam pembagian warisan, yang dekat dapat lebih banyak daripada yang jauh, dan yang dekat bisa menutupi yang jauh. Baik, kedekatan itu diurutkan sebagai berikut.
jalur far' usul hawashi, jalur keturunan, jalur atas dan jalur samping. Far' cabang, far'ain saudaranya ghin, namanya apa? Keturunan. Jalur keturunan, jalur usul. Usul itu berarti asal, bapak dan seterusnya ke atas. Lalu al-hawashi, al-hawashi itu pinggir. Pinggir itu siapa? Saudara, paman dan keturunannya. Udah? Urutannya far', usul, hawashi. Urutannya ya. Udah? 1 dan 2 tidak saling menutupi, tapi mengurangi. Tidak saling menutupi tapi mengurangi. Sedangkan keberadaan 1 dan 2 bisa menutupi yang samping. Itu prinsip ya. Maka saudara, paman nggak dapat selama masih ada anak laki-laki atau selama masih ada bapak. Selama masih ada anak atau ada bapak, maka samping nggak dapat. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, alhiqul fara'idha bi ahliha fa in baqiya fali dzakarin rajulin fali aqrabi dzakarin rajulin. Berikanlah faraid itu kepada yang berhak, jika masih ada fali aula rajulin dzakarin, maka diberikan kepada lelaki yang terdekat sebagai asobah. Baik, detailnya barangkali tidak bisa kita jelaskan di sini karena waktunya terbatas. Berikutnya saya beralih ke mengenali objek warisan. Definisi objek warisan adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum mati. Itu kata kuncinya. Sudah? Nah, apabila ada sebuah objek yang itu dimiliki lebih dari satu orang, misalnya rumah ini dulu dibeli pakai duit bapak dan duit ibu, lalu bapak meninggal, maka yang jadi warisan bapak yang mana? Yang jadi warisan bapak yang mana? Yang milik bapak. Nah terus gimana Pak? Ini kan satu rumah, mau dibelah gimana? Coba tanyakan ke ibu, kontribusi bapak berapa persen, ibu berapa persen? Oh dulu bapakmu beli rumah ini bapak nyumbang 60%, ibu 40%. Baik, angka itu yang dikunci. Sehingga rumah ini yang 60% jadi warisan, yang 40% bukan warisan, karena pemiliknya masih hidup. Sudah? Baginya gimana Pak? Kan ini bukan kue Pak. Iya, ini bukan kue. Makanya harta kan ada dua ya, ada yang liquid dan ada yang tidak liquid. Nah kalau liquid gampang, tinggal langsung bagi-bagikan bisa. Yang tidak liquid ini mungkin agak rumit. Caranya gimana? Tahapan yang pertama, pisahkan dulu ya. Pisahkan secara tertulis, milik mayit berapa, milik selain mayit berapa. Misalnya milik ibu berapa. Ada anak pertama Pak, dulu ikut kontribusi beli. Pada waktu bapak beli tanah ini, anak pertama sudah kerja, ikut nyumbang. Ya sudah, berapa persen sumbangan beliau? Sekian persen. Baik, berarti itu bukan warisan. Intinya mana yang murni jadi milik bapak, itulah warisan. Kata kuncinya itu. Sudah? Kemudian dilakukan appraisal. Ya mungkin bisa tanya RT atau siapa, rumah kayak gini kira-kira regane berapa? Setelah ketemu nilai, anggaplah total rumah 6M. Bapak punya jatah 60%. Berarti berapa itu? 3,6M. Jatah bapak 3,6M. Nah 3,6M itu yang jadi warisan.
Selanjutnya silahkan dibagi. Nah, pembagiannya kan ketemu angka-angka saja. Ketika ketemu angka, anak pertama punya sekian persen, anak kedua punya sekian persen, istri punya sekian persen. Selanjutnya, ini rumah kalau nggak pingin dijual karena ibu masih ada di situ dan anak juga masih sering di situ, caranya gimana Pak untuk penyelesaiannya? Bisa dengan sistem saling nyusui, akuisisi. Ya sudah, siapa yang ingin memiliki rumah ini? Anak pertama, baik, kamu bisa bayari saudara-saudaramu. Harganya sekian M totalnya, kamu punya jatah sekian, saudaramu punya jatah sekian. Nah, kemudian dia apa? Bayari saudara-saudaranya. Setelah selesai, mereka ridho, rumah ini jadi milik anak yang bayari tadi. Insya Allah bisa dipahami ya? Baik. Dan ini insya Allah solusi yang paling gampang. Ketika warisan itu berupa objek yang tidak liquid, maka bisa dengan sistem akuisisi, disusui oleh saudaranya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oh, Masya Allah, ada yang ya, ini nanti mencurigakan, jadi harus dibuka ya. Wah, subhanallah. Baik, tenang dulu jamaah, tenang dulu, jangan ramai. Kita sampai jam berapa Pak? 8. Oh, jam 8. Ya, setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Ada pertanyaan seperti ini. Uang takziah itu warisan atau bukan? Uang takziah. Jadi kalau ada orang takziah kan disediai kotak, kemudian ada yang masukin amplop. Itu warisan atau bukan? Bukan warisan, bukan. Itu bukan warisan. Kenapa bukan warisan? Ini harta baru ada pasca orang yang meninggal, sehingga itu bukan peninggalan mayit. Karena bukan warisan, cara baginya bebas. Kita bagi rata aja ya, boleh. Atau kasihkan ke salah satu anak. Ini ada salah satu anak yang membutuhkan, ya sudah, silakan kamu ambil. Boleh? Boleh. Yang penting pokoknya mereka semuanya saling ridho, karena itu hak keluarga. Selanjutnya bebas. Udahlah, kita nggak usah ambil, kita sedekahkan atas nama bapak, boleh. Yang penting semuanya ridho. Lagi, ASN pensiun, dapat pensiunan, lalu meninggal, masih ada uang pensiunan terusan ke istrinya, warisan atau bukan? Warisan atau bukan? Kalau itu warisan, maka anak berhak nuntut. Ibu cuma dapat 1/8 dari warisan terusan tadi, dari pensiunan terusan, sisanya ke anak. Yang benar bukan warisan. Itu sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintah, sehingga pemerintah menyatakan ini santunan dari pemerintah untuk yang bersangkutan. Sehingga kalau yang dikasih istri ya untuk istri. Batasnya sampai kapan? Sampai nikah lagi. Ya, sampai nikah lagi. Makanya jandanya ASN itu takut menikah lagi. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap saya apabila salah satu ahli waris ada yang Kristen, pembagian waris berdasarkan pengadilan umum? Kalau sudah masuk ke pengadilan umum ya mungkin Anda tidak punya kuasa untuk ngoreksi, karena jika sudah melibatkan negara ada kekuatan hukum. Sebab di negara kita warisan itu tidak ada undang-undangnya,
tidak ada undang-undang warisan. Bapak cari, Pak, nggak ada undang-undang warisan. Tapi kalau terjadi sengketa lalu dilaporkan ke pengadilan, barulah negara terlibat. Sehingga negara baru datang jika diundang. Tapi kalau keluarga nggak ngundang negara, mereka tidak akan ngejar. Sebab tidak ada undang-undang warisan. Artinya negara ngasih kebebasan. Kamu mau bagi warisan terserah kamu, mau pakai hukum Quran, mau pakai hukum kitab yang lain terserah. Tapi kalau mereka diundang, nah barulah mereka nanti akan memutuskan sesuai dengan kebijakan hakim. Wallahu alam. Dan salah satu teman lawyer pernah bercerita bahwa kalau itu dilaporkan ke pengadilan, mau diselesaikan di pengadilan, maka acuannya adalah status agama mayit. Kalau mayitnya muslim, ke pengadilan agama. Tapi kalau mayitnya non muslim, ke pengadilan negeri. Jika mayitnya muslim tapi penyelesaiannya ke pengadilan negeri, ini malpraktek. Ya, itu malpraktek. Dan nanti bisa digugat keputusan itu. Mayitnya muslim, kenapa ke pengadilan negeri? Bisa dialihkan ke pengadilan agama. Nah, kalau dialihkan ke pengadilan agama, biasanya acuan pengadilan agama itu KHI, kompilasi hukum Islam. KHI ini bukan undang-undang. Itu sama seperti tingkatannya, sama seperti fatwa. Dia statusnya sama seperti fatwa. Makanya tidak mengikat. Bapak mau pakai KHI, nggak pakai KHI, tidak ada tuntutan sama sekali. Nah, kalau sudah pakai KHI, jika ada ahli waris yang non muslim, maka mereka memberlakukan yang namanya wasiat wajib. Wasiat wajib ini undang-undang yang diadopsi oleh pemerintah, oleh para ulama Indonesia dalam KHI itu dari beberapa konun yang diterapkan di negara-negara Asia Tengah, seperti Suriah, Mesir, kemudian beberapa negara sekitarnya itu menggunakan wasiat wajib. Di buku saya Pengantar Ilmu Waris ada penjelasan tentang proses perhitungan wasiat wajib. Cukup rumit ya. Itu pengadilan bisa itu menentukan berapa nilai wasiat wajib. Jadi wasiat wajib itu begini. Diasumsikan anak yang non muslim ini agamanya sama dengan bapaknya, muslim. Jatahnya berapa andaikan dia muslim? Dah? Jika tidak melebihi sepertiga, dikasihkan. Tapi kalau melebihi sepertiga, nggak dikasihkan. Karena dibatasi dengan angka wasiat, yaitu sepertiga. Sehingga misalnya si A punya dua anak, dua-duanya laki-laki, muslim dan non muslim. Lalu A meninggal, pakai wasiat wajib, maka anaknya yang non muslim harusnya dapat berapa? Harusnya dapat berapa? Setengah ya, setengah. Tapi kalau pakai wasiat wajib, nggak boleh setengah. Yang dikasihkan sepertiga, yang 2/3 dikasihkan ke anaknya yang muslim. Kurang lebih seperti itu perhitungan singkat untuk wasiat wajib. Bagaimana untuk hibah saham yang dalam akta perusahaan belum bisa diubah atas nama anaknya? Saya tidak tahu untuk aturan persahaman. Bisa nggak misalnya saham ada kertas saham, sertifikat saham ada? Baik. Misalnya si A punya saham, dah ini saya hibahkan ke kamu, ini sertifikatnya saya serahkan. Akhirnya kertas sertifikat tadi dibawa oleh anaknya. Jika ini sudah dianggap berhak untuk memiliki, sementara masalah administrasi pengalihan atas nama itu boleh tertunda, insya Allah ini sudah sah sebagai hibah. Kembali kepada kapan itu terhitung telah terjadi serah terima, dan batasan serah terima dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf, pemahaman yang berlaku di masyarakat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak utang kepada orang tua, terus orang tua menyatakan gara-gara utang tersebut anak tersebut tidak dapat hak waris. Harta orang tua satu-satunya rumah, apakah harus segera dibagi walaupun anak menetap di rumah tersebut? Baik. Utang anak kepada orang tua nanti tetap harus diselesaikan. Sehingga misalnya A punya 2 anak laki-laki, dua-duanya. Dah? Anak pertama utang ke orang tuanya senilai 500 juta. Anak kedua nggak punya utang. Sementara tabungan orang tua atau warisan orang tua saat meninggal total 1M. Total 1M. Terus gimana ngitungnya? Hah? Potong dulu. Caranya gini. Diasumsikan A itu punya duit. Sudah? Lalu dikembalikan. Berarti totalnya berapa? Berapa? 1,5 M. Ya, 1,5 M. Sudah. Berarti kalau dibagi 2, masing-masing dapat berapa? 750. Maka dari 1 M tadi serahkan ke anak kedua 750. Sisanya berapa? Hah? 200. Kemudian dikasihkan ke anak pertama karena dia punya utang 500. Bisa dipahami ya? Baik. Walaupun anak pertama nggak punya duit, tapi diasumsikan seperti ada, terus ditambahkan ke jumlah total warisan. Nah, kemudian dibagi sesuai porsi. Kalau warisannya rumah satu-satunya, lalu apa yang harus dilakukan? Jika warisannya berupa properti yang tidak liquid, satu-satunya tadi ya, properti tidak liquid satu-satunya. Apa yang harus dilakukan? Model tadi. Pertama, apakah ada salah satu anak yang mau memiliki? Iya, ya sudah. Bisa nggak kamu bayari ke saudaramu? Dijujuli ya, dibayari. Sudah? Berapa Pak nilainya? Ya nilai kan bisa tergantung harga jual yang umum berlaku. Mungkin bisa ngundang tim appraisal. Pak, tolong rumah seperti ini kira-kira kalau ditaksir harganya berapa? Atau bisa juga misalnya harga umum di masyarakat atau harga kesepakatan. Tapi Pak, saya nggak punya uang tunai untuk bayari. Ya sudah, boleh nggak dicicil? Mau Pak? Ya sudah, nanti saudara-saudaranya dibayari per bulan. Saya nyicil ke kalian sekian-sekian. Ini kan masalah penyelesaian teknis ya. Yang seperti ini kembali kepada kesepakatan semua pihak yang punya kepentingan di situ. Wallahu a'lam. Boleh nggak ditunda? Pembagian waris boleh nggak ditunda? Hah? Boleh nggak ditunda? Pertama, tidak ada keterangan bahwa jika warisan ditunda mayit tersiksa. Enggak ada. Yang ada kalau utang tidak dilunasi, tidak segera dilunasi, mayit tersiksa. Itu ada. Hadis dari Abu Qatadah, ma'ruf hadisnya. Tapi kalau warisan tidak segera dibagi, enggak ada hubungannya dengan mayit, sebab beliau sudah tinggalkan. Sudah ditinggalkan oleh mayit. Itu harta bukan harta mayit lagi. Sudah pindah hak milik secara otomatis kepada ahli waris. Sampai di sini bisa dipahami ya? Sehingga pemahaman katanya kalau warisan tidak segera dibagi, mayit tidak bisa tenang. Ini pemahaman dari mana? Yang ngajari siapa ini? Padahal ini masalah gaib ya, harus ada bukti. Tapi kalau utang tidak segera dilunasi, mayit tidak tenang. Hadis Abu Qatadah. Nabi SAW mengatakan, Al-ana qad baridat jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, kulit si mayit baru bisa mendingin pasca utangnya dilunasi. Makanya jangan sampai anak pelit untuk bayari utang orang tua, sehingga saat orang tuanya meninggalkan warisan, ada laporan anaknya, orang tuanya punya utang, tapi anaknya pelit untuk bayari. Nggak mau saya, nanti harta saya jadi berkurang. Ini anak durhaka.
mencelakakan bapaknya, padahal ada harta yang ditinggalkan. Wajib bagi anak melunasi utang bapaknya, dan warisan tidak boleh dibagi sebelum utang lunas. Tapi anak yang serakah kadang mencelakakan bapaknya. Makanya bagi orang tua yang mungkin memandang anaknya edukasi tentang ini masih kurang, Anda sebaiknya jangan terlalu pasrah kepada mereka, ya. Selesaikan utang itu sebelum Anda meninggal. Karena nggak semuanya ridho melepas harta warisan orang tuanya untuk dipakai nutupi utang orang tuanya. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan menikah dengan duda, anak 2 laki-laki. Qadarullah si duda tersebut meninggal dunia. Hak waris bagi si perempuan dan 2 anak laki-laki si duda ini berapa bagiannya? Baik. Wanita ini istri dari duda tersebut. Dalam posisi duda ini sudah punya anak. Dah? Ketika duda ini meninggal, maka wanita ini dapat berapa? 1/8. Karena jika mayit punya anak, baik dari anak istri pertama, istri kedua atau istri kesekian, saat dia meninggal, maka si istrinya dapat 1/8. Sisanya yang 7/8 jadi hak milik anaknya, sehingga dibagi 2 ya. 1/8, 7/8, masing-masing dapat berapa? 7/16. Masing-masing dapat 7/16. Walhamdulillah. Sekarang ini, Masya Allah. Tarik nafas dulu, Pak. Minum dulu. Tapi ini ada kebingungan saya. Wah, nanti saya malah bingung ya. Panjang ini ya. Ini mungkin di lain waktu yang lebih longgar, sebab harus sampai pada perhitungan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sebelum orang tua meninggal utangnya sudah dibayarkan kakak tertua? Apakah setelah meninggal yang berhak atas warisan yang belum dibagi dipegang sang kakak? Kembali kepada niat dari sang kakak. Saat beliau melunasi utang orang tua, itu niatnya hibah untuk orang tuanya, ataukah niatnya pingin dapat ganti? Sehingga beliau ditanya, abang bayari utang bapak, pengen diganti atau tidak? Kalau beliau bilang tidak usah diganti, sudah warisannya utuh. Tapi kalau beliau minta diganti setelah pembagian waris, karena kan warisannya berupa properti ya, sementara utangnya harus dibayar pakai duit. Bapak si kakak pertama bayari pakai duit, misalnya 500 juta. Kalau beliau minta ganti, maka nanti ketika ini laku atau mau diakuisisi salah satu pihak, dipotong dulu sesuai nilai utang tadi. Ini hak kakak. Sisanya jadi warisan. Misalnya total 700 juta. Udah? 500 juta hak siapa? Kakak yang lunasi utang tadi. Yang 200 bagi waris. Dan nanti kakak juga dapat dari yang 200. Wallahu a'lam. Keluar tema, ini berarti di luar masjid ya. Kalau di luar tema, kita baca yang masih satu tema dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hibah perlu dihadirkan atau disaksikan oleh anak-anaknya? Secara aturan Islam tidak harus, karena akad itu tidak harus ada saksi. Akad jual beli harus ada saksi nggak Pak? Hah? Tidak ya. Ada akad yang wajib ada saksi. Kalau nggak ada saksi, akad itu batal. Contohnya akad nikah. Ada akad yang dianjurkan ada saksi, sangat dianjurkan ada saksi, meskipun tidak sampai batal jika tanpa saksi. Contohnya
utang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat terpanjang di surat Al-Baqarah tentang utang piutang dan jual beli yang tidak selesai. Jual beli tidak selesai, jual beli kredit, ada agunan dan seterusnya. Dan ada akad yang dianjurkan untuk ada saksi tapi tidak ditekankan. Contohnya jual beli. Berkali-kali kasus jual beli tanpa saksi. Andai kan jual beli wajib ada saksi, repot sampean. Saya mau transaksi, sini bang, kamu jadi saksi. Susah ya. Baik. Apalagi jual beli itu berkali-kali. Kalau akad nikah berapa kali? Nah, makanya kehadiran saksi dalam akad nikah itu tidak merepotkan, karena cuman bagi bapak-bapak cuman sekali ya. Nah. Untuk hibah tidak harus ada saksi, meskipun dianjurkan ada saksi dalam rangka apa? Menghindari potensi sengketa. Apakah jika masih berutang agama, ahli waris wajib menggantinya? Bukan wajib menggantinya, tapi harta yang ditinggalkan itu dipotong dulu untuk nutupi utang agama. Jika masih sisa, misalnya bapak punya utang dari si A 100 juta, bayar dam belum terbayarkan, beliau punya kafaroh sumpah belum terbayarkan, beliau punya kafaroh dihar belum terbayarkan. Ada banyak kafaroh ya, melanggar sumpah, melanggar dihar, melanggar nadar, dan belum terbayarkan. Baik, dalam sumpah jabatan ASN, mereka itu disumpah akan tunduk dan taat kepada semua perundangan yang berlaku di negara. Baik, selesai disumpah dia pulang naik motor, nggak pakai helm. Melanggar nggak ini? Melanggar apa? Peraturan. Ada lampu merah, tabrak, melanggar lagi ya. Kadang telat masuk kerja, melanggar kedisiplinan dan seterusnya. Maka saya bisa pastikan semua ASN di Indonesia melanggar sumpahnya dan wajib bayar kafaroh. Tapi banyak ASN yang belum bayar kafaroh. Maka Anda yang punya bapak ASN, bayarkan kafarohnya. Barangkali sudah meninggal ya. Yang punya bapak saya ASN sudah meninggal, beliau belum bayar kafaroh melanggar sumpah jabatan. Bayarkan kafarohnya. Memberi makan 10 orang miskin. Tapi pak, pelanggarannya ratusan kali pak. Sepanjang dia kerja kan banyak sekali itu. Nah. Terus berapa kali bayar kafarohnya? Cukup sekali. Pelanggaran yang banyak itu yang terhitung pertama. Sudah? Begitu pertama melanggar, batal sumpah tadi. Selanjutnya ketika dia melanggar lagi, tidak terhitung melanggar sumpah karena sudah pelanggaran yang pertama. Baik, memberi makan 10 orang miskin. Lunasi utang manusia. Jika masih ada harta sisa, bayarkan utang agama, zakat, kafaroh, dam, dan bayar apalagi fidyah puasa. Bapak tidak puasa selama 1 bulan karena sakit, bayarkan fidyahnya. Dah, belikan beras dengan harta yang masih ada, kemudian bayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini panjang-panjang. Gimana? Sudah ya? Sebentar, saya satu lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si fulanah tadinya beragama Islam, kemudian si fulanah nikah dengan seorang laki-laki beragama Hindu. Akhirnya si fulanah pindah agama ikut suaminya. Apakah si fulanah masih berhak mendapatkan harta waris dari bapaknya? Bapak dan ibunya beragama Islam. Baik. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Bapak ibunya yang meninggal atau murtadnya si fulanah? Kalau bapak ibunya meninggal dulu, baru setelah itu fulanah nikah dengan orang beragama lain terus murtad,
maka dia tetap dapat. Karena pada saat bapaknya meninggal, fulana ini muslimah. Dah? Tapi kalau murtad dulu baru bapaknya meninggal, fulana enggak dapat. Kecuali kalau pakai KHI tadi. Nah, kalau pakai KHI nanti pakai wasiat wajib. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini mohon maaf masih banyak lembaran-lembaran yang belum bisa kita bacakan. Nanti bisa ditanyakan ke takmir ya. Maksudnya ditanyakan kapan waktunya, dijawab ya. Tanyakan kapan waktunya Pak ya. Masya Allah. Ini juga Masya Allah panjangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.